Hai pemirsa, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, dan saya doakan kalian hari ini dimudahkan rezekinya, dan yang sakit semoga segera diangkat penyakitnya amin. Detik-detik penetapan tersangka, kubu Danu dan ahli forensik Dr. Hastri satu suara, Taufan, ada yang membayar. Namun sebelum kita bahas mohon dukung channel ini, dengan cara tekan tombol like dan subscribe, biar kami lebih semangat menyajikan berita-berita terupdate. Kalau sudah mari kita lanjut. Target awal tahun untuk menuntaskan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat yang dibuat Polda Jabar ternyata meleset. Hingga menginjak bulan Februari tahun 2022, Polda Jabar belum juga merilis siapa pembunuh Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Bahkan, baik Polres Subang maupun Polda Jabar belum menyampaikan perkembangan terbaru kasus ini setelah merilis terduga pelaku dan menetapkan sebagai daftar pencarian orang, DPO pada Desember tahun 2021 lalu. Hal ini membuat masing-masing pihak, terutama saksi-saksi yang selama ini intensif diperiksa terus menantikan update kasus ini. Kuasa hukum saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu, Ahmad Taufan Sudirjo yakin ini adalah kasus pembunuhan berencana. Keyakinan Taufan beralasan karena ada sesuatu yang dituju dan tidak banyak bukti yang ditinggal di lokasi kejadian. Sudah jelas ini kasus pembunuhan berencana karena ada sesuatu yang dituju. Kalau spontan, pelaku bisa datang melakukan pembunuhan, ditinggal, banyak bukti-bukti yang ditinggalkan. Pembunuhan ini sudah direncanakan jauh hari, dengan tujuan apa, motif apa dan skenario apa kita gak tahu. Tapi sudah jelas pembunuhan berencana, kata Taufan dikutip dari channel YouTube Freddy Sudaryanto Sport, Rabu, tanggal 2 Februari tahun 2022. Taufan menduga pembunuhan itu direncanakan berapa bulan sebelumnya. Selain ada eksekutor atau pelakunya, juga ada aktor intelektual yang menyuruh, mensupport atau membayar pelaku. Bagi oknum yang memudahkan pelaku itu bagian perencanaan sehingga masuk kategori kelompok pembunuhan berencana, ungkapnya tanpa mau menuding siapa saja pihak-pihak yang dicurigai. Terkait pembunuhan berencana ini, tersangka nantinya bisa dijerat pasal 340 KUHP yang ancaman hukuman mati atau sekurang-kurangnya seumur hidup atau 20 tahun penjara. Hukuman ini jauh lebih berat dibandingkan pembunuhan biasa yang diatur di pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman pidana maksimal 15 tahun penjara. Disinggung status saksi seperti kliennya, Danu, menurut Taufan, saksi ini memiliki kewajiban menyampaikan kesaksian yang berguna bagi penyidikan. Status saksi tidak ada sanksi hukumnya. Tapi kalau saksi tidak dinilai jujur atau tidak bermanfaat ya tidak dipakai, tidak digunakan dan tidak dipakai barang bukti. Tapi kalau kesaksian yang benar, bisa jadi barang bukti, tukas Taufan. Di bagian lain ahli forensik Mabes Polri Kombes Pol Dr. Sumi Hastri Purwanti yang ikut menangani autopsi jenazah korban menjadi incaran netizen untuk menanyakan kabar terbaru kasus Subang ini. Melansir dari kolom komentar di salah satu unggahan Dr. Hastri Sumi, ada beberapa warganet yang secara langsung bertanya mengenai perkembangan kasus pembunuhan tersebut. Sepertinya ini kode untuk kasus Subang ya Bu? Tanya pengguna bernama @gerung_thomas. Komentar warganet tersebut direspon oleh Dr. Hastri. Ia hanya membalas komentar warganet tersebut dengan kata, Bismillah. Pada tanggal 10 Januari tahun 2022, seorang warganet pun bertanya terkait kelanjutan kasus Subang. Maaf juga izin tanya, kapan ya pengumuman tersangka pelaku Subang? Katanya dalam waktu dekat akan segera diumumkan, tapi sampai sekarang pun bahkan sudah hampir 5 bulan lebih belum ada titik terangnya, tanya seorang warganet. Kemudian Dr. Hastri menjawab komentar tersebut agar publik menunggu penyidik Polda Jabar. Tunggu Polda Jabar Mas, jawab Dr. Hastri. Sebelumnya, dalam video wawancara di channel YouTube Denny Darko, Dr. Hastri juga memastikan bahwa pembunuhan ini direncanakan dengan sangat bagus. Dr. Hastri mengakui bahwa ada kesulitan dalam mengumpulkan bukti forensik di tempat kejadian perkara TKP, yang menunjukkan bahwa kasus Subang ini memang sudah direncanakan dengan matang. Memang ada perencanaan yang luar biasa bagus, katanya. Dr. Hastri memastikan pihak kepolisian bekerja keras untuk mengungkap pelaku Rajapati tersebut. Berbagai upaya telah dilakukan penyidik Polres Subang hingga melibatkan Polda Jabar dan Bareskrim. Mulai dari olah TKP, hingga pemeriksaan kepada 55 saksi yang hingga kini masih berlangsung. Sumi memastikan bahwa kasus Subang ini akan diungkap dan tidak dipeti-eskan. Sumi juga mengaku ikut sedih ada pihak-pihak yang menganggap kepolisian tidak serius menangani kasus Subang ini.
Ia yakin kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini akan 100% terungkap. 100% terungkap, kata Dr. Sumi Hastri Purwanti. Terkait adanya dugaan keterlibatan oknum, yang dalam hal ini adalah seseorang berseragam, Sumi mengatakan bahwa penanganan kasus Subang belum mengarah ke adanya indikasi tersebut. Dan dirinya saat ini masih fokus ke hal-hal yang berkaitan pengumpulan bukti-bukti forensik dan ilmiah. Terkait kenapa proses penetapan tersangka kasus Subang ini selalu mundur, Sumi mengatakan bahwa pihaknya memang harus melakukan pemeriksaan komprehensif dan banyak tim yang terlibat. Nah, gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami. Nantikan video-video terbaru selanjutnya hanya di channel UP Info.